Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudi Damawan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kerugian yang diakibatkan dari rendahnya faktor daya. Pertama-tama, sebelum menuju ke kerugian yang diakibatkan oleh rendahnya faktor daya, kita harus mengetahui dulu apakah itu faktor daya. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif dengan daya semu. Dan faktor daya atau faktor kerja menggambarkan sudut fasa antara daya aktif dan daya semu. Daya aktif digunakan untuk mengoperasikan beban-beban pada pelanggan listrik, dan daya semu dihasilkan oleh generator pembangkit yang ditransmisikan ke pelanggan listrik. Kemudian ada 3 sifat dari faktor daya. Yang pertama, faktor daya unity. Bisa dilihat pada gambar, nilai tegangan dan arus sama dengan 1, yang menyebabkan jumlah daya nyata yang dikonsumsi beban sama dengan daya semu. Yang kedua ada faktor daya atau mendahului. Daya mendahului atau leading. Faktor daya mendahului adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi beban atau peralatan listrik memberikan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat kapasitif. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Di situ terlihat arus lebih mendahului daripada tegangan. Yang ketiga ada faktor daya terbelakang atau lagging. Faktor daya terbelakang adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau perlahan listrik memerlukan daya reaktif dari sistem beban bersifat induktif. Kemudian selanjutnya penyebab utama rendahnya faktor daya. Yang pertama, jika ada sebuah rangkaian induktif murni, arus akan tertinggal sebesar 90 derajat terhadap tegangan. Perbedaan yang besar pada sudut fasa antara arus dan tegangan ini menyebabkan faktor daya mendekati nilai 0. Kemudian ada motor induksi 1 fasa atau 3 fasa. Jika motor induksi dibebani ringan, maka faktor dayanya rendah sekali. Tapi jika motor induksi sekalipun dibebani penuh, maka faktor daya jarang melebihi 90%. Dan yang ketiga, variasi besar kecilnya beban pada jaringan sistem tenaga listrik. Kemudian, apa itu kerugian akibat rendahnya faktor daya pada instalasi? Yang pertama ada kerugian pada jalur penghantar atau rugi tembaga. Karena semakin besarnya arus yang mengalir pada suatu penghantar, maka semakin besar lusis daya pada jaringan tersebut. Yang nomor 2 yaitu ukuran penghantar. Ketika faktor daya rendah, arus yang mengalir akan meningkat. Dengan demikian, untuk mengalirkan arus yang besar membutuhkan ukuran penghantar yang lebih besar pula. Hal tersebut lah yang menyebabkan semakin besarnya biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada voltage drop. Yang keempat ada efisiensi rendah. Dalam kasus rendahnya faktor daya, akan ada drop tegangan yang cukup besar dan kerugian di sepanjang penghantar. Yang kelima ada penalti dari penyedia layanan PLN. Karena PLN akan membebankan denda faktor daya di bawah 0,5 lagging dalam tagihan listrik. Dan dengan kelima kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya perbaikan faktor daya. Nah, dipasanglah kapasitor bank. Nah, apa sih kapasitor bank itu? Kapasitor bank adalah rangkaian kapasitor yang digunakan untuk meningkatkan faktor daya sistem listrik dan mengoptimalkan efisiensi energi. Bisa dilihat di sini, ini contoh rangkaian dari faktor daya. Selanjutnya ada komponen dari kapasitor bank. Yang pertama ada kapasitor, yaitu komponen utama yang menyimpan energi listrik. Jadi ini ya, ada komponen di dalamnya ada kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Kemudian ada kontaktor, digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik ke kapasitor. Di sini ada kontaktor, fungsinya mirip seperti saklar, tetapi menggunakan prinsip magnet. Kemudian ada fuse melindungi kapasitor dari arus lebih dan hubungan pendek. Di sini
Dan ada kabel yang menghubungkan komponen kapasitor ke sistem listrik. Kemudian ada contoh pengaplikasian kapasitor bank. Kapasitor bank mudah sekali dijumpai di area industri karena berfungsi meningkatkan efisiensi energi pada mesin-mesin industri. Karena di industri itu kan banyak motor satu fasa, 3 fasa, dan itu menyebabkan rendahnya faktor daya. Nah, dibutuhkanlah ini kapasitor bank. Dan kedua ada di bangunan atau di instalasi di perumahan yang berfungsi untuk mengurangi biaya listrik dan meningkatkan efisiensi pada bangunan komersial atau rumah tangga. Yang ketiga ada pembangkit listrik, meningkatkan efisiensi dan kinerja pembangkit. Mungkin itu presentasi dari saya. Banyak kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.